Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memulai dengan sidang untuk penjelasan tentang DDP PDI mengenai materi-materi. Apakah untuk materi ini terdiri dari sidang pleno pertama, sidang pleno kedua, sidang pleno ketiga, sidang pleno keempat, sidang pleno kelima, lalu izin penutup. Untuk mempersingkat waktu, maka sebelum mengadakan sidang pertama, saya ingin memberikan penjelasan bahwa untuk pembahasan sebelum pembahasan data Kongres PDRI pertama, maka ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mervin Panjaitan. Lalu ada materi yang akan disampaikan melalui Zoom meeting juga. Tadi Pak Mervin melalui Zoom meeting dan ini juga melalui Zoom meeting juga dengan Bapak Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki. Maka kami ingin menanyakan untuk mempersingkat waktu, apakah sidang ini akan kita mulai dengan sidang pertama, yaitu kita pembukaan dulu. Maka sidang pertama mulai dibuka. Sidang mulai dibuka. Kita juga Oke, untuk berikutnya maka materi yang pertama akan kita perlihatkan tentang kebangsaan dari Bapak Mervin Panjaitan. Ya, atau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di Kongres pertama Partai Demokrasi Indonesia, sesuai dengan pembicaraan saya dengan Pak Menteri, siang ini saya akan dengan sedikit masukan tentang strategi yang akan kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum 2024. Saya kira paper saya sudah saya sampaikan, di dunia menyongsong Indonesia 2024. Saya akan mulai dengan sedikit pengantar tentang metode yang saya gunakan menyusun tulisan saya itu. Yang pertama, saya menggunakan logika dialektis. Logika dialektis akan saya mulai dari untuk mempercepat waktu dari reformasi. Pada waktu reformasi tahun 98 itu desanya Soeharto ingin bertahan terus jadi presiden. Antitesanya mahasiswa demonstrasi dengan segala dukungannya. Dan sintesanya adalah demokrasi. Artinya Presiden Soeharto turun, tapi turun secara demokratis. Dan setelah itu terjadilah reformasi, perubahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari otoritarian menjadi demokrasi. Kemudian demokrasi yang terjadi itu ternyata baru demokrasi prosedural, jadi belum demokrasi substansial. Sekarang sintesa itu, yaitu demokrasi prosedural tadi, berubah menjadi tesa. Antitesanya ini yang sekarang keributan ini. Saya memprediksi yang akan terjadi nanti adalah demokrasi substansial. Artinya demokrasi prosedural itu kita lengkapi, masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi logika dialektik ini tidak boleh menggunakan metode yang digunakan oleh Karl Marx, karena dia menjauh dari martabat manusia. Kalau logika dialektik yang Hegel mau kita gunakan
dia harus semakin mendekat kepada penerapan martabat manusia. Bagaimanapun sistem pemerintahan demokrasi itu lebih bermartabat daripada otoritarian. Nah, bagaimanapun demokrasi substansial lebih bermartabat daripada sekedar demokrasi prosedural. Tapi yang sekarang sedang menghambat adalah justru keributan-keributan yang sekarang sedang terjadi. Kekacauan-kekacauan ini kelihatannya berusaha membalikkan sejarah kembali lagi ke zaman-zaman oligarki. Artinya negara ini tidak lagi dipimpin oleh presiden, tapi dipimpin oleh warlord yang bisa datang dari manapun. Tapi saya percaya, mundur ke belakang sekali demokrasi dikeluarkan, dia bergerak lagi dari demokrasi prosedural ke demokrasi sosial. Nah, dengan metode ini saya mencoba menulis apa yang akan terjadi pada 2045, yaitu 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 2045 yang akan terjadi adalah perekonomian kita semakin berbaik. Kemudian pelayanan masyarakat untuk negara kepada masyarakat semakin berbaik. Dan yang terpenting adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga akan semakin berbaik. Dan di bidang politik, demokrasi tetap berjalan. Saya perkirakan partai politik akan berkurang. Jadi jumlahnya barangkali nanti pada tahun 2045, partai politik mungkin hanya tinggal sekitar 3 atau 4 partai saja. Ada 2 partai nasionalis, kemudian ada beberapa partai-partai agama. Dan kemungkinan besar, 2 partai nasionalis itu nanti akan bertarung mencalonkan presiden, sementara partai-partai yang lain hanya berperan sebagai penggembira. Sekarang pertanyaannya, di mana posisi Partai Demokrasi Rakyat Indonesia yang mau dihadirkan ini? Itu tergantung dari apa yang mau kita lakukan. Salah apa yang kita lakukan. Dulu kita pernah gagal. Kira kita tidak perlu bersedih hati. Dulu kita pernah gagal oleh karena kita menjalankan program konsolidasi organisasi sendiri tidak digandengkan dengan program agenda politik pada masyarakat. Jadi kita sibuk di dalam membuat pengurus provinsi, pengurus kabupaten, pengurus kecamatan dan sebagainya. Tapi agenda politik kita tidak keluar. Yang kita sampaikan kepada rakyat yang punya negara. Dan kita gagal. Memang kita pernah ikut tidak umum, tapi kita tidak pernah melewati parliamentary threshold. Nah, sekarang saya mau mengkoreksi kekeliruan itu. Oleh karena itu, pada saat kongres yang pertama ini, saya memang tidak bisa hadir, tapi walaupun saya tidak hadir, saya kira banyak hal yang sudah saya kirimkan lewat mudik. Pertama, kita akan menyusun konsolidasi organisasi ke dalam, dan pada saat yang sama, kita akan buat agenda politik yang akan kita perjuangkan pada pemilu 2024. Dan kalau kita nanti masuk parlemen, dan saya kira kita akan masuk parlemen, kita akan memperjuangkan itu dalam bentuk undang-undang. Baik undang-undang yang telah keluar maupun undang-undang yang tahunan itu undang-undang APBN di tingkat nasional dan Perda APBD di tingkat daerah. Sebagai langkah awal yang saya lakukan adalah pertama, saya sudah mengirim draft, bahkan 2 draft, ya, draft pertama dan draft kedua, pernyataan politik kongres yang pertama ini. Inilah salah satu cara yang paling mudah kita berhubungan dengan masyarakat menyebarluaskan agenda politik kita. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, mudah-mudahan beliau setuju. Saya siap memberikan 4 pernyataan politik setiap bulan. Masyarakat di DPD akan memilih mana yang akan dikeluarkan, mana yang minggu pertama, mana minggu kedua, dan seterusnya. Dan redaksinya juga bisa diperbaiki. Tapi yang penting, setiap minggu kita harus mengeluarkan 1 pernyataan politik. Saudara bisa bayangkan, kalau pernyataan politik kita keluar 1 minggu sekali, katakanlah 40 kali dalam tahun, dan setiap pernyataan politik itu bisa membawa 10 orang anggota, maka dalam 2 tahun kita dapat tambahan anggota 40 kali 10, 400 anggota. Kalau anggota yang 400 ini kita latih lagi, maka ini akan menjadi banyak. Saya buat berani memasang target. Saya tidak tahu saudara juga bisa. Saya tidak melihat suasana kongres, tapi saya berani pasang target. Kalau pertama, setiap tahun, mulai dari tahun 2021, kita punya anggota pertama setengah juta. Tahun pertama tahun 2021 setengah juta. Tahun 2022
2 kali lipat, 1 juta, tambahannya 1 juta. Berarti menjadi 1 juta. Tahun 2023 tambahannya 2 kali lipat, dari 1 juta tadi tambah 2 juta. Berarti tahun 2023 kita lolos verifikasi dengan anggota 3,5 juta orang. Pada tahun 2024 kita tidak fokus cari anggota lagi, tapi kita melatih yang 3,5 juta ini. Katakanlah tahun 2024 anggota kita itu menjadi 4 juta, dan dengan 4 juta anggota yang terlatih, saya perkirakan kita akan mendapatkan suara pada tahun 2024 itu sebanyak 10 kali 4 juta, 40 juta suara. Kalau kita dapat 40 juta suara, maka pasti kita melewati parlemen tersebut. Karena parlemen tersebut paling-paling juga kita 40 juta suara. Saya kira itu. Sekarang bagaimana caranya untuk mencapai target-target tersebut? Ini tidak boleh dikerjakan hanya di dalam organisasi saja. Katakanlah hanya konsolidasi saja tidak cukup. Ini juga harus dikerjakan oleh bidang politik yang setiap minggu di semua tingkatan membuat pernyataan politik, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Tentu pernyataan politiknya itu tergantung lokasinya. Kalau dia lokasi di kabupaten salah satu kabupaten Jawa Tengah misalnya, ya kita ruang lingkupnya di sana. Dia usah buat pernyataan politik secara nasional atau provinsi. Biarlah pernyataan politik secara nasional itu dikerjakan oleh DPP. Saya ketahui ini tahun 1998 saya pernah mengikuti pendidikan politik itu dari NDI dan IRI. NDI itu miliknya Partai Demokrat, IRI miliknya Partai Republik. Jadi waktu itu memang mereka itu agak kaget. Ada partai politik di Indonesia selama 1 tahun tidak ngomong apa-apa. Itu dia bilang, kamu bukan partai politik. Kalau begitu namanya, kamu itu cuma semacam organisasi hobi, misalnya hobi mendaki gunung atau hobi main futsal. Kalau dia organisasi politik, maka dia harus menjalin komunikasi dengan pemilih, yaitu yang akan memberikan suaranya Pak Mulyanung, baik pemilih di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Terus terang pada waktu itu, baik konsultan dari NDI dan konsultan dari RI dia bilang, ya Bapak biasanya masih belajar berpartai politik, itu dikatakan. Dan oleh karena itulah partai politik di Indonesia tidak ada mencapai 50%. Sampai sekarang partai politik di Indonesia itu paling tinggi berarti sekitar pernah PDIP 3%. Saya itu merosot. Dulu mereka bisa 70% itu karena paksa. Sampai sekarang 3%. Kenapa? Karena partai politik di Indonesia ini memang bukan mau kursi rakyat, dia cuma mau ngurusin, ya kita dapat suara, kita dapat jabatan, dapat kursi DPR RI, dapat mungkin, ya sudah cukuplah. Targetnya memang menurut saya ya rendah dan agak kampungan gitulah. Padahal partai itu sudah lama. Oleh karena itu, kalau saudara mau ikut saya itu bicara di sini, kita harus buat menjadi partai modern. Partai modern itu targetnya adalah 50%. Saat itu fungsi 2, saat itu menggunakan pimpinan efektif, yang satu menyatakan lagi menggunakan 1%. Jadi target kita itu nanti kalau sudah 3 kali, kita kena 2-3 kali pemilu, target kita adalah DPR ini kita dapat 51% benar, dan eksekutif jabatan presiden kita sudah dapat. Dengan begitu, maka kita bisa menawarkan pembangunan yang menjadi lebih baik. Itu strateginya. Bagaimana caranya anggota yang baik? Saya katakan ada 2 tim besar nanti di partai kita ini. Satu tim konsolidasi sampai ke kecamatan-kecamatan, satu tim lagi membuat agenda politik. Tim yang agenda politik inilah yang membuat pernyataan politik dan yang akan membuat pelatihan politik. Saya kira saya sudah buat apa-apa, yaitu sekolah politik kebangsaan. Saya juga sudah janji kepada kawan-kawan saya menyiapkan waktu 2 jam dalam seminggu, terserah hari apa, tapi tentu saya tidak siap kalau politik sehari Rabu, Sabtu dan Minggu. Kenapa? Rabu, Sabtu dan Minggu saya juga sudah punya komitmen dengan pihak-pihak lain. Kemudian apa agenda yang akan kita kerjakan, itu sudah saya tulis dalam paper saya itu. Agenda tersebut bagaimanapun harus catchy, harus membutuhkan masyarakat. Tidak usah buat agenda kalau keduanya cuma kita saja. Agenda itu adalah agenda yang dicari oleh pemilih.
Pemilih di Indonesia sekarang ini yang paling banyak adalah pertama pengangguran. Pengangguran itu jumlahnya banyak. Saya baru tahu sekarang ini. Ternyata pekerja kita itu banyak pekerja harian. Jadi waktu kemarin itu kena COVID, semua yang dirumahkan, akhirnya dia untuk masih dapat beras oleh 5 kilo, 10 kilo. Tapi dia berhenti. Itu yang terjadi. Ternyata pegawai kita itu pertama dia banyak pegawai harian, kedua dia banyak resources seperti security, jadi dia bukan pegawai tetap, pegawai yang kontrak 3 bulanan atau 6 bulanan, itu semua bisa berhenti. Untung saja pemerintah, Presiden Jokowi masih membagi-bagikan beras dan lain sebagainya itu minyak goreng sebagainya, sehingga mereka masih bisa masak nasi dan masih bisa makan. Tapi tentu hal itu tidak sesuai dengan demokrasi substansial. Yang menurut saya inilah yang akan terjadi sampai tahun 2045. Demokrasi substansial. Oleh karena itu, kita akan kembangkan nanti supaya pelaksanaan itu memperkuat ini pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pada waktu ada di krisis kemudian dibunuh ini ternyata tidak sulit. Jokowi melakukannya kita tidak lengkap. Caranya dengan membuat infrastruktur, membangun danau, membangun setu, membangun jalan raya, membangun jalan tol, semua dibangun. Mau dipakai seperti. Cuma bedanya di Amerika Serikat itu alat beratkan peralatannya mereka bisa buat. Indonesia peralatannya tidak bisa buat. Jadi pada waktu kita hidup di Amerika eksploitasi, di Indonesia itu transaksi. Pada waktu kita jalan ke Indonesia, itu transportnya kita pesan dari Indonesia, bukan dari Jepang. Jadi yang dapat pekerjaan sebenarnya bukan Indonesia. Jepang sama orang Indonesia, sama orang Korea. Oleh karena itu, kalau kita akan melakukan semacam ini lagi, membangun infrastruktur, maka kita harus membangun industri. Untuk membangun industri dengan teknologi seperti ini, harus ada kota-kota industri. Kalau saudara dengar misalnya Silicon Valley di Amerika, itu khusus untuk Silicon Chip, untuk teknologi informasi. Kenapa teknologi informasi sekarang merajai dunia? Karena pemerintah ini membuat Silicon Valley, di mana semua perusahaan swasta numpuk di sana. Mulai dari Google, Facebook dan lain-lain ngumpul di sana semua dan mengambil seluruh dunia untuk aplikasi mereka. Setiap detik uang dari seluruh dunia mengalir ke mereka. Mau industri di Indonesia berhenti pun, kalian masih jalan, ada yang tidak kekurangan uang. Jadi sekarang Partai Demokrasi Rakyat Indonesia ini kita akan melakukan lagi semacam yang dilakukan Presiden Jokowi, tapi sebelum itu kita harus perkuat dulu industri kita. Dalam hal itu saya menawarkan kita mengusulkan membangun puluhan kota-kota industri, kota-kota jasa, dan kota-kota seni. Partai Demokrasi Indonesia menjanjikan kepada perempuan yang menunda pertandingannya sampai di atas 25 tahun, setiap orang akan dapat kita. Jadi kalau dia umurnya 25 tahun satu hari, langsung uang cair 20 juta. Kenapa demikian? Karena sekarang kita punya BKN, Badan Koordinasi Badan Kependudukan. Tapi pernikahan dini tetapnya akan bergolong banyak. Untuk mengurangi pernikahan ini, maka perempuan itu kita berikan subsidi. Katakanlah sekarang kita bisa mensubsidi 1 juta perempuan. 1 juta perempuan itu kalau 50 juta per orang itu baru 50 ribu. Dengan uang 50 ribu tahun, kita bisa menurunkan angka menurun. Apalagi kita bisa keluarkan uang katakanlah misalnya sampai 200 triliun per tahun. Berarti 4 juta orang perempuan dapat subsidi. Bukan dari 50 juta setelah 25 tahun. Pertumbuhan penduduk akan turun menjadi 0. Artinya penduduk 270 juta ini nanti akan turun. Katakanlah pada 2045 dia berhenti 0 menjadi katakanlah mungkin 350 juta. Sehingga angka 540 juta pada tahun 2070 tidak terjadi. Kalau ini terjadi maka kita bicara kualitas. Dan kalau Partai Demokrasi Rakyat berani menjanjikan dalam agendanya, kita akan berikan uang 50 juta kepada perempuan yang menunda pertandingan sampai di atas 12 tahun. Saya tidak jutaan perempuan akan berdiri di menjadi anggota PDS. Oleh karena itu, saya katakan, target 40 juta suara tahun 2024 itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang
Memang harus terjadi. Kalau Partai Demokrat ini cukup bergabung menggunakan ilmu yang dia pakai. Kalau Bapak Ibu juga di ujung dari pengantar saya katakan, ilmu pengetahuan itu di dalam partai kita bisa kita gunakan 3 hal. Yang pertama bisa kita gunakan untuk membuat prediksi. Kita bisa buat prediksi. Yang kedua bisa kita buat untuk sosial engineering. Jadi kalau orang kita jadi kita perempuan dua bakal belum kawin langsung berpeluang untuk putra, itu namanya sosial engineering. Dan di Indonesia ini pemerintah Indonesia tidak begitu kita menggunakan sosial engineering. Saya juga tahu kenapa begitu. Padahal takarnya sebenarnya cukup banyak. Dan kegunaan fungsi ketiga adalah ilmu itu untuk mengembangkan ilmu yang baru lain. Bapak Ibu, saya kira satu-satunya orang di Indonesia yang menulis buku peradaban gotong royong cuma saya. Kalau saudara sekarang search di Google, peradaban gotong royong, itu nanti yang muncul cuma nama saya. Ternyata pakar-pakar Indonesia ini, pakar antropologi, pakar sosiologi, pakar segala-galanya itu, tidak suka menulis gotong royong. Dia lebih suka mengambil buku dari Amerika, kemudian menulis buku, menurut saya buku itu. Terus saya bilang aja, pemikiran-pemikiran kajian dari sekarang, karena kalau misalkan tidak ceritakan. Sama saja dengan bibit dari Amerika, kita sekarang di Indonesia yang tropis, belum tentu kita tumbuh, kalau tumbuh belum bisa berbuah. Selamat berjumpa dengan saya, Firman. Dan senang saya ketemu Anda. Saya diminta oleh panitia untuk memberikan uraian sedikit mengenai marinisme, modernisasi, dan revolusi industri 4.0. Sengaja saya tidak akan bicara soal modernisasi karena modernisasi itu isu tahun 2000-an yang sebenarnya kurang tepat. Istilah modernisasi dikembangkan oleh S.N. Eisenstadt dan pada waktu itu kami diskusikan saat tahun 1977-78 kami diskusi dengan beberapa rekan, sebenarnya itu istilah kurang tepat dan sebaiknya langsung saja sekarang saya akan mengemukakan mengenai modernisme dalam konteks industri 4.0. Ini saya kira lebih relevan. Jadi judul ceramah ini adalah modernisme dalam perspektif industri 4.0. Saya kira ini lebih relevan untuk situasi saat ini. Apa sih sebenarnya modernisme? Mari kita lihat. Dan modernisme itu adalah Bung Karno. Intinya ini. Modernisme esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang isinya susu nasionalisme, susu demokrasi yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf, saya minum. Saya mestinya diminta untuk datang ke acara tetapi dalam situasi semacam ini saya masih tidak boleh untuk mendatangi acara-acara atau gathering semacam itu. Lalu kolega saya mungkin gimana kalau Zoom? Nah ini mohon maaf karena besok itu saya harus mengajar di Tarakan lewat Zoom juga pada waktu yang sama hari Sabtu tanggal 28 November. Ya saya mau tidak mau menggunakan rekaman ini untuk supaya dapat dipresentasikan di dalam acara itu. Kembali dalam modernisme itu pada esensinya adalah
ideologi perjuangan yang isinya sosionasionalisme, sosiodemokrasi yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak perlu bertele-tele soal istilah Martin. Ada beberapa versi yang mengatakan itu nama orang di Jawa Barat. Ada yang mengatakan namanya bukan Martin tapi lain, ya sudahlah. Yang penting intinya ini. Maaf, sudah saya ada konsep Quran. Saya bukan corona ya, bukan. Nah, kita lihat tanda gambar ini. Ini tanda gambar Partai Nasional Indonesia pada waktu yang lalu. Kenapa segitiga? Kenapa segitiga? Ini sosionasionalisme, sosiodemokrasi, nah harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 itu lambangnya segitiga dan kepala banteng. Ya, soal banteng ini kenapa? Ya, saya tidak punya referensi yang akurat soal banteng ini. Tapi yang jelas dia itu kan hewan yang bukan hewan yang jinak ya, banteng ini juga menyundang itu banteng. Undang apa? Undang penjajahan. Bung Karno mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Mengapa 4 Juli? Bung Karno sangat kagum kepada Thomas Jefferson. Thomas Jefferson adalah proklamator Amerika. Dan Amerika merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Kalau saya baca buku The Living Thought of Thomas Jefferson, saya menjumpai ada kesamaan antara pemikiran Bung Karno tentang Marxisme dengan pandangan Thomas Jefferson, terutama dari segi ekonomi. Kalau Thomas Jefferson menghendaki bahwa rakyat Amerika itu tidak bergantung pada kapitalis yang besar, tapi kalau bisa ada semacam boom industri. Nah ini miriplah dengan Marxisme. Istilah sosionasionalisme sosiodemokrasi itu sendiri berasal dari Bung Karno. Di dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan demikian. Jadi yang asalnya 5 itu telah menjadi 3. Sosionasional, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Ini kutipan pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan kemanusiaan, separas menjadi satu. Itulah yang dahulu saya namakan sosionasionalisme. Kapan
dahulunya itu ada di buku mencapai Indonesia Menggugat, ya Indonesia Menggugat, saya kira di situ ada ungkapan susu nasionalisme, dan juga kalau tidak salah di Warga Revolusi itu ada artikel mengenai nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Itu cikal bakal pemikiran Sakom pada masa lalu. Tapi Islamisme bukan agama, karena pada saat itu yang berkembang adalah pemikiran Islam. Jadi dua dasar yang pertama, kebangsaan dan kebangsaan dan kemanusiaan, saya peras menjadi satu. Itulah yang dahulu saya namakan susu nasionalisme. Pernah dalam suatu pidatonya Bung Karno mengatakan bahwa hendaklah nasionalisme Indonesia itu hidup di tengah-tengah taman sarinya internasionalisme. Jadi kalau ada yang namanya nasionalisme, jelas itu bukan komunis. Kalau komunis tidak mengenal nasionalisme. Komunis itu internasionalisme. Jadi komunis tidak mengenal nasionalisme. Jadi sejak semula Bung Karno menolak paham komunisme. Nah, kemudian di Kongres Purwokerto, kalau tidak salah, Marxisme di interpretasi yang ditafsirkan dari Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Nah, ini saya kira menurut pandangan saya dan waktu saya belum masih SMP barangkali. Itu saya konsultasi dengan Bapak saya juga seorang BNI, dia malah nggak setuju. Karena kalau saya dulu pengurus anak cabang PAT namanya, pengurus anak cabang di Kecamatan Genteng, karena kami dulu tinggal di Memplak masuk Kecamatan Genteng, dulu namanya PAT, belum C ya, cabang P, TJ, pimpinan anak cabang. Nah setelah itu saya mengatakan, wah nggak pas ini. Dan nggak lama lagi PNI pecah. Jadi PNI Ali Suratman dan PNI Ososek. Karena saya sama ini Misal Hadi itu sebabnya beliau punya cita-cita anaknya jadi Mr. Indra, dan keturutan saya jadi sarjana hukum yang kalau orang Belanda mirip Mr. Indra, karena dia kagum dengan Misal Hadi. Pemikirannya kritis, dia seorang nasionalis, dia Soekarnois, tetapi tidak segan-segan mengkritik Bung Karno. Jadi beliau seorang nasionalis, bahkan Soekarnois, tapi tidak segan-segan mengkritik Bung Karno. Sama dengan satunya guru besar, Prof. Kunchoro Purwopranoto. Beliau adalah seorang yang mengakui Bung Karno, tetapi beliau tidak setuju dengan demokrasi terpimpin yang dianut oleh Bung Karno. Lalu beliau menulis satu buku, satu disertasi rencananya sedikit tentang sistem demokrasi di Indonesia. Tetapi Profesor Pinggo Tikdo saat itu sebagai promotor takut kalau mempromosikan Pak Kunchoro ini jadi dokter, karena situasi saat itu dalam situasi demokrasi terpimpin. Padahal Bung Karno sendiri sebenarnya saat menghargai tulisan itu, karena Profesor Kunchoro menulisnya dengan cara yang sangat santun dan saintifik ilmiah, tapi tidak jadi dipromosikan oleh Profesor Pinggo Tikdo. Akhirnya jadi buku, dan buku itu
mungkin sekarang sudah tidak ada di pasaran, tapi saya harus punya. Betapa seorang Soekarnois tapi berani mengkritik Bung Karno. Itu karena beliau punya pendirian sama dengan Mr. Hadi. Dan itu yang diajarkan oleh orang tua saya pada saya, bahwa kamu boleh menjadi ikut siapa saja, tapi harus tetap kritis. Nah, saat ini juga begitu, kita harus kritis juga, tetapi bukan memberontak. Jadi Bung Karno mengatakan sosial nasionalisme berarti mengakui eksistensi adanya nasionalisme kebangsaan dan adanya internasionalisme. Tidak mungkin benar komunis. Berdasarkan pandangan Marxisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang atau rumah tangga oleh faktor produksi atau modal. Benar. Apapun modal itu. Pada waktu dialog Bung Karno dan Pak Marhen, kalau memang itu benar, ya kalau itu memang benar, Pak Marhen mengatakan, Bung Karno bertanya, ini sama milik siapa? Bagi opsi itu saya. Ganggu milik siapa? Bagi opsi milik saya. Nah, Bung Karno punya pikiran bahwa orang-orang macam inilah yang merupakan tipikal rakyat Indonesia, sehingga disebut kaum Marhen yang beda dengan proletar. Saya ingatkan bahwa Marhen berbeda dengan proletar. Apa bedanya? Kalau proletar itu hanya dulu orang tidak punya modal. Ini saya ingat sekali tidak menggunakan pada waktu di Pasar Global Senayan tahun 64 orang kali. Ya 64 orang kali itu. Ada kaderisasi TNI dulu. Dia mengatakan, sekalipun seorang insinyur, kalau dia hanya bermodal insinyur saja, dan dia di bawah anggaran sebagai korban dan aneh. Tapi kalau yang kecil yang punya pancing, saja, dia orang mana? Itu tidak dipengaruhi Pasar Global Senayan tahun 64. Salah sebelum IWS. Butuhnya dapat buat tanah atau mesin atau alat. Pada waktu Pak Marhen, alatnya adalah cangkul. Mungkin juga ada garu ya, tapi yang saat itu dipisah adalah cangkul. Hidupnya dalam buat tanah atau mesin alat. Dalam konteks modern, yang namanya alat produksi Nusantara bisa kendaraan misalnya ojek, sebelum ojek orang punya sepeda motor. Nah, sepeda motor itu untuk cara mengangkut orang di karyakan.
Ya betul, atau perangkat teknologi informasi, alat dapur dan barang elektronik benar-benar diberdayakan dengan tepat guna dari modal atau faktor produksi. Nah, di sini kita bicara kekinian, ya kita bicara kekinian. Kita tidak lagi bicara masa lalu, meskipun masa lalu indah, tapi kan dari kenangan. Bahkan masa lalu yang pahit sekalipun menjadi kenangan yang indah. Nah, tidak ada suatu lagu bitter memory, sweet memory, sweet memory, itu yang Inggris. Yang kita lagu itu. Lalu indah dilupakan, lalu sedih dikenakan pada terus. Ya kita tidak usah menengok masa lalu dalam artian bahwa masa lalu begini tidak, tapi masa lalu itu penting sebagai suatu suatu pemikiran secara historis dan pendekatan yang bisa digunakan dalam berbagai perbincangan pendekatan historis. Karena pendekatan historis pendekatan yang menurut saya paling jujur. Meskipun saya tahu bahwa pembuat sejarah adalah mereka yang menang. Namun demikian, dapat dijelaskan secara reguler. Hanya kita jangan larut dalam kenangan masa lalu ini yang saya inginkan pada malam buat gue. Kalau kita pernah jaya pada masa-masa bahagia, kita pernah jaya pada masa-masa jaya benar. Tetapi faktor-faktor apakah yang membuat Majapahit jaya dan faktor-faktor apakah yang membuat Sriwijaya jaya? Dan sebaliknya faktor-faktor apakah yang membuat itu? Dan buat Sriwijaya tidak lagi berjaya. Ini yang sudah bisnis. Karena hukum konsolitas semacam ini, atau kalau pakai istilah yang dikembangkan Malaka, ada materialisme dialektika logika, ada inner logical sequence. Ini yang kita pelajari. Mengapa? Itu bukan masalah kita pada masa akhir pemerintahnya tidak ulang, jangan sekali-kali mendalam sejarah. Itu betul. Tetapi kalau dikenang untuk dipelajari mengapa terjadi demikian, dialektika inilah yang kita pelajari. Jadi kalau dikenang, jadi kalau kita sekarang punya alat elektronik, wah, itu tidak kepribadian, itu salah. Itu hanya alat. Dan saya sangat hafal kalau masih keras itu bukan bikin masalah kembang sini, nggak mungkin. Itu nanti lalu buksu, musik. Ini bukan akhirnya buksu ya, tapi mengatakan itu masih keragu dari buksu. Saya sangat hafal rasanya, enak sekali. Nah, bisa saja kalau kembang juga masuk memberikan assignment bukan mengorder ibu-ibu yang lain memasak sesuatu, semanggi, ya, atau kupat lontong. Itu orang Surabaya kan tidak makan. Jadi kalau teman-teman Jakarta itu Surabaya itu
yang dicari lebih dulu mandi, yang kedua kupat, tiga tahu campur, baru mulai rujak timur. Nggak ada di tempat lain itu. Terus lontong balap, enak sekali ya. Dan semacam inilah kemarin itu. Ya, kemarin ditetapkan seperti inilah. Apakah pada makanan saja berbeda? Ya, saya bilang yang namanya Hyundai, pabrik mobil di Korea Selatan, itu spare part-nya, suku cadangnya, kebanyakan buatan komunikasi. Nah, ini untuk rakyat muda. Karena tahun berapa itu Hyundai para supplier Hyundai ini ngomong anak ya Hyundai. Di sini zaman Soeharto tidak demikian. Jadi ada manufacturer, kemudian ada supplier. Manufacturer menentukan harganya. Kalau enggak dia akan ambil supplier yang lain. Di Korea Selatan tidak demikian. Kita tahu di Korea Selatan ya ada Hyundai, ada Hyundai. Supplier menentukan. Kalau mau beli siang, kalau enggak saya jual ke kias, dia mau beli membayar harga lebih mahal. Jadi itu lebih rakyatan, itu apa Islam sebenarnya. Kita nggak pernah berpikir demikian. Ya memang kelihatan kapitalis. Tapi bukan di situ bahwa Hyundai itu sangat bergantung pada supplier dan supplier bergantung pada supplier sampai pada akhirnya komunikasi. Nah, disinilah sebenarnya makna pariwisata. Sekarang kita bicara evolusi era industri dari industri 1.0 sampai industri 4.0. Kita lanjutkan. Untuk sidang ini, di sini ada beberapa materi yang harus kita bahas, tapi karena kondisi waktu, maka saya akan sampaikan ke beliau apakah tentang pandangan tata tertib, apakah sudah bisa disepakati? Sudah ya? Lanjut ya. Kemudian tentang ini tentang mengenai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2016-2021. Lanjut ya, tidak tahu karena sudah diberikan laporannya kepada Sekjen sehingga kita sudah memahami semua kondisinya. Lalu untuk sidang ini bisa dipimpin oleh tuan rumah, yaitu DPD Jawa Timur. Ya. Kemudian kita DPD yang sidang yang dipimpin oleh, dipersilakan ada ingin disampaikan dalam hal ini, silakan DPD Jawa Timur. Acara kita harapkan ada koreksi dan revisi. Yang pertama, sebaiknya sidang komisi dihilangkan mengingat anggota cuma sekian. Setuju ya? Kita tunjuk aja nanti tim perumus. Setuju? Nah, sekarang kita kembalikan pada DPP dulu. Nanti kita ringkas. Dengan demikian kita memasuki nanti sehabis ini DPP kita di misioner. Betul? Setelah itu baru diserahkan pada pimpinan sidang yang ditunjuk oleh Kongres. Demikian.
Langsung ke sidang kode ketiga, serah terima pimpinan sidang kepada DPD Jawa Timur selaku tuan rumah di sini, karena DPD PDRI dari sini. saudara-saudara sekalian, pasti sudah dianggap ada laporan pertanggungjawaban dari DPP dan diterima. Setuju? Itu merupakan keputusan pertama bahwa pertanggungjawaban DPP sesuai dengan kondisi yang ada dapat kita terima. Keputusan pertama. Yang kedua, saudara sekalian, tanpa mengurangi hak saudara, sidang-sidang dalam acara ini sidang komisi kita hilangkan dan langsung nanti kita harapkan ada tim perumus dari usulan mana? Gimana? Oh iya, maaf. Saudara sekalian, pimpinan sidang kami terima. Kemudian untuk keputusan yang pertama, saudara sekalian, sesuai dengan ADART, kita nyatakan DPP PDRI masa bakti 2016-2021 demisioner. Selanjutnya kita masuki acara utusan agar kita ini bisa berjalan praktis. Yang pertama, kita usulkan agar tim perumus. Diusulkan tim perumus dari mana? Monggo. Beliau, kemudian Jawa Tengah, juga. Jawa Timur Cabang Lumajang. Juga cukup 3 orang perumus. Mohon dicatat. Karena laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat sudah dinyatakan selesai, maka sidang pleno kedua pun sudah kita nyatakan selesai. Kemudian masuk sidang pleno ketiga, pemilihan dan serah terima pimpinan sidang dinyatakan selesai. Sidang pleno keempat, pimpinan sidang yang dilibatkan DPP masa bakti ini dimisioner kita laksanakan. Kemudian pemandangan umum putusan kongres kita persilakan. Ada berapa season? 2 season saja. Setuju, saudara? 1 season nanti kita harapkan 3 orang bicara. Kalau pembicara ini sama, diharapkan tidak usah diteruskan. Demikian, Mendikbud. Monggo, daftarkan siapa yang menggunakan pada season pertama. DPT atau DPC sama punya hak. Baik. Malang. Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriak! PDRI! Pimpinan sidang Pak Darsono dan Pak Wawan dan kami hormati Dewan Pertimbangan Pusat PDRI dan seluruh jajaran, Ketum beserta pengurus DPP PDRI Demisioner, seluruh
peserta kongres yang diadakan. Dari Allah SWT yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita sampai dengan detik ini masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan untuk bisa berkumpul dalam suasana yang berbahagia di momen yang bersejarah ini. Saya Rahmat Hidayat dari Kota Malang akan menyampaikan usulan untuk diputuskan di dalam kongres kali ini. Usulan pertama mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Deperku bahwa kongres nantinya memberikan mandat kepada DPP PDRI periode 2021-2026 untuk bisa ikut dalam pemilu 2024. Kita berdoa semoga cita-cita tersebut bisa terrealisir. Amin. Kemudian yang kedua, untuk pemilihan tim formatur, di sini ada tokoh nasional yang sudah mempunyai networking yang sangat luas sekali, di mana nantinya tim formatur tersebut akan diberi mandat penuh untuk mengusulkan atau memilih DPP PDRI periode 2021-2026. Kemudian formatur tersebut di dalam mencari atau memilih DPP PDI 2021-2026 tersebut diberi jangka waktu 3 bulan. Untuk itu, sebagai ketuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada tokoh nasional yang punya networking, maka saya usul ketuanya nanti adalah Pak Menteri untuk memimpin menjadi formatur. Selain itu, usulan yang ketiga, ini berkaitan dengan kondisi bangsa dan kelangsungan pembangunan negara kita. Seperti kita ketahui bersama, dalam 6 tahun pemerintahan Pak Jokowi, realisasi hasil kinerja pemerintahan Pak Jokowi betul-betul luar biasa. Kita melihat seperti tadi di slide, jalan-jalan tol, jalan-jalan negara non-tol dibangun secara masif merata di seluruh pelosok Indonesia. Begitu juga jembatan-jembatan megah menggabungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya, seperti di Kendari, kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan daerah-daerah lain juga dibangun secara masif oleh pemerintah. Pembangunan tersebut sangat membantu, memudahkan kelancaran, kecepatan transportasi masyarakat maupun transportasi barang-barang kebutuhan masyarakat. Selain itu juga di desa-desa, pembangunan irigasi, waduk, embung juga merata di daerah. Selain itu juga untuk perumahan, pemerintah juga sudah membangun 5 juta perumahan layak huni untuk masyarakat. Kemudian pasar-pasar rakyat juga dibangun di hampir semua pelosok negeri ini. Semuanya dibangun dengan bagus, dengan megah. Bandara-bandara apalagi, semuanya bertaraf internasional, stadion-stadion. Kemudian untuk desa-desa di seluruh Indonesia juga kemajuannya luar biasa melalui dana desa. Listrik juga sudah dinikmati 99 warga negara kita ini di seluruh pelosok Nusantara.
Dan yang lebih hebat lagi dan baru dilakukan di pemerintahan Jokowi adalah pembagian sertifikat tanah kepada 30 juta rakyat Indonesia. Dan ini baru terjadi di zaman Jokowi. Sebenarnya masih banyak program-program keberhasilan yang cukup panjang bila saya sebutkan satu persatu. Namun demikian, ada hal yang lebih luar biasa lagi di dalam pembangunan, terutama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi selama ini, yaitu memperkokoh ekonomi Indonesia. Dan itu dibutuhkan pada saat pandemi saat ini. Indonesia berhasil menjadi negara terbaik nomor 2 di antara negara-negara G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang minus 3,4, tapi itu jauh lebih baik dibanding negara-negara besar seperti Amerika yang pernah menyentuh minus 32%. Singapura minus 42%, negara-negara Eropa minus antara 10 sampai 20%. Kita hanya kalah dari Cina plus 1,9%. Untuk itulah hasil program pemerintah Pak Jokowi yang bagus tersebut, yang memang sudah didesain dan direncanakan implementasinya sesuai waktunya selama 2 periode pemerintahannya. Jadi dalam perjalanan ada kondisi force majeure, yaitu pandemi, sehingga program-program yang sudah tersusun itu kemungkinan kecil bisa tercapai dalam 1 tahun. Untuk itu harus ada tambahan waktu bagi Pak Jokowi untuk melaksanakan program-programnya yang memang terkendala oleh pandemi. Untuk itulah kami dari Kota Malang mengusulkan Kongres nantinya memberi amanah kepada DPP PDRI untuk mengusulkan kepada MPR merubah ketentuan mengenai priorisasi presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDRI! Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita berikan kesempatan kepada berdiri. Dan satu lagi mana? Luar Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDRI! Yang terhormat pimpinan sidang, yang saya banggakan dan saya muliakan peserta Kongres pertama Partai Demokrasi Rakyat Indonesia yang sungguh amat berbahagia pada hari ini. Saya Gideon Sutrisno dari DPC Kota Kediri, Jawa Timur. Singkat padat saya sampaikan dengan rasa bangga secara pribadi dan secara kelembagaan, saya mengucapkan terima kasih kepada DPP yang sudah dimensioner pada saat ini, DPP PDRI yang telah melaksanakan masa baktinya 2016 sampai dengan 2021. Kiranya perjuangan Bapak Ibu di DPP PDRI akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya kami sampaikan supaya dalam perumusan nanti bagaimana caranya, sebagaimana arahan yang dilakukan oleh para sesepuh senior partai, maka ini adalah starting point saat yang terbaik, saat yang paling bagus PDRI bangkit kembali untuk ikut pemilu 2024. Ini menjadi keinginan daripada warga PDI yang dulunya PDI yang sekarang menjadi PDI di Kota Kediri.
titip pesan kepada pimpinan sidang untuk merumuskan sebaik-baiknya agar kita semuanya melalui tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan dan diperintahkan oleh KPU kita bisa melewatinya dengan baik. Yang kedua, nanti akan dirumuskan sikap kita terhadap pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Ini penting, bukan kita norak bangga seperti 4 sikap politik PDI pada masa lalu. Tetapi ini adalah kenyataan yang kita bersama-sama tahu bahwa pemimpin kita telah berbuat sebaik-baiknya untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, untuk keadilan rakyat Indonesia. Ini yang terpenting. Yang ketiga, dari DPC Kota Kediri mengusulkan agar di dalam pembentukan penyusunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Rakyat Indonesia nanti dibentuk lewat formatur staff. Kami usulkan sementara ini, kami usulkan ada 5 daerah, ada 5 DPD yang dapat mewakili dalam formatur staff. Yang pertama, tokoh kita, panutan kita, senior kita, pejuang yang telah habis-habisan untuk membangun partai sejak dulu kala. Dari Jawa Timur, saya usulkan Pak Haji Mentik Budiweno sebagai anggota formatur staff. Soal nanti ketuanya siapa, nanti urusannya di dalam formatur staff. Yang kedua, kami usulkan Pak Wawan dari daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kami usulkan Pak Rudi dari Jawa Tengah. Yang keempat, kami usulkan Pak Rowan dari Riau. Yang kelima, kami usulkan tokoh baik yang masih bertahan di Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, Pak Sariman dari Kalimantan Timur. Itu yang dapat saya sampaikan, kiranya dalam waktu yang secepat-cepatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan terbentuk Dewan Pimpinan Pusat 2021-2026 yang akan membawa kepada kejayaan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia. Saya ngomong mumpung ada kesempatan ngomong karena sudah hampir sekian puluh tahun tidak ngomong. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saya titip pesan kepada formatur staff nanti. Dari pimpinan, dari ketua yang lahir batin, yang luar dalam, siap berjuang, siap berkorban untuk kebesaran partai. Partai ini akan dapat tumbuh kalau dipimpin oleh seorang petani yang handal, yang mumpuni, petani yang mampu menyirami tanamannya. Petani yang tidak dapat menyirami tanamannya jangan dijadikan pemimpin. Terima kasih saudara pimpinan sidang. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDRI! Terima kasih. PDRI, Jaya! Merdeka! Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Yang saya hormati Pak Haji Mentik Budiweno yang telah hadir di sini. Yang saya hormati Pak Haji Dini Haryanto yang sesepuh kita yang hadir di sini. Yang saya hormati Pak Haji Zainul Arifin yang hadir di sini. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Sidang hari ini. Yang saya hormati Ketua DPD seluruh Provinsi NTB yang pada hari ini hadir di Surabaya pada tanggal 28 Kongres pertama PDRI. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta Kongres ini yang bisa hadir pada hari ini untuk merumuskan bagaimana ke depannya Partai PDRI. Bahwa tadi saya simak dari hasil Kongres ini, dari awal sampai Kongres ini, saya berharap bahwa
pelajaran kongres ini adalah betul-betul harus kita laksanakan. Bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar hanya berjalan begitu saja, tapi marwah dari kongres ini yang saya harapkan sebenarnya. Saya hadir di sini jauh-jauh, Pak, dan saya juga sangat menghormati sesepuh-sesepuh kita, terutama Bapak Suryadi dari PDI menjadi PPDI, menjadi PDI, terus berubah. Mungkin inilah terakhir sebuah perubahan, tidak lagi berubah menjadi partai apapun lagi. Saya menginginkan berapa kali kongres yang saya hadirin tidak pernah namanya bahwa partai ini bisa melaksanakan pemilu. Ada apakah? Apakah tidak ada generasi muda yang mampu untuk menjadi tokoh partai ini? Inilah tugas-tugas kita sebenarnya. Marilah kita bersama-sama. Jangan hanya simbolis sebuah kertas. Partai yang hidup tapi tidak berjalan. Ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Saya harapkan tadi di sini begitu ramai yang datang, tapi tidak ada serius untuk bersidang kongres. Mari kita berubah untuk kedepannya bagaimana lah partai PDR ini bisa mengikuti pemilu 2024. Saya rasa yang hadir di sini, yang saya kenal juga baru banyak kayaknya yang tidak sudah meninggalkan kita, Provinsi Bali, NTT dan sebagainya. Mungkin salah satu dari Sumut yang saya juga hadir di sini, bahwa saya terangkan bahwa menjadi catatan, Pak, nanti termasuk tim formatur atau tim perumus, saya mengharapkan Pak Haji Mentik kembalilah untuk menyelesaikan tugas partai PDR ini sebagai tim formatur, Pak. Mudah-mudahan nanti partai ini bisa orang-orang hebat yang duduk di sini, Pak. Kami NTB, Pak, selalu siap, Pak. Dari 10 tahun sampai 15 tahun yang lalu kami sudah siap. Sampai bendera pun masih tersimpan dengan indah. Inilah kecintaan kami kepada partai PDI yang dengan lambangnya yang begitu bagus. Kami semua sebutkan bahwa Provinsi NTB wilayah yang mempunyai 10 kabupaten, dan di sana sudah sampai hari ini hubungan DPC masih terangkul. Tinggal kapan kita konsolidasi selama, kalau dekade sekitar 3 tahun lagi kita akan bergerak. Saya rasa bisa kita terbentuk sampai PAJ. Saya rasa tidak sulit untuk sebagai tim verifikasi, Pak. Mohon maaf, pengalaman kami, Pak Haji Mentik, di pada saat salah satu partai Garuda, Pak. Kebetulan kami sebagai konsultan dalam verifikasi komodasinya untuk verifikasi, dan pada saat itu hanya kita butuhkan adalah pakar-pakar IT yang kita butuhkan untuk meloloskan sistem dari verifikasi data itu sendiri. Nah, ini yang dibutuhkan pada anak muda yang kreatif, anak muda pemikiran cemerlang untuk bisa bergabung di partai PDR ini, sehingga partai ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti pada saat verifikasi faktual kita bisa lolos dengan sempurna. Karena jangan berpikir bahwa kesulitan dengan data, kesulitan dengan KTP, kesulitan dengan semuanya itu saya rasa tidak mesti sebagai halangan. Yang pertama yang kita inginkan adalah tokoh yang memimpin partai ini, tokoh yang mampu menggerakkan partai ini. Inilah yang kita butuhkan. Mungkin nanti ketua formatur bisa memberikan pandangan kepada orang-orang yang ingin memegang partai ini. Sudah berapa kali perubahan, setelah itu mundur, kembali lagi ke Pak Haji Dini Haryanto dan Pak Haji Mentik ini. Ini saya sangat berterima kasih, Pak, dengan Bapak yang hadir di sini dan bisa mengembangkan partai ini sehingga seluruh provinsi bisa hadir lagi dalam kongres pertama ini. Terima kasih. Mungkin ini penyampaian saya, kurang lebih saya mohon maaf, karena inilah
isi hati saya curahkan di dalam kongres ini sebagai bahan pelajaran kita bersama untuk menyongsong pemilu 2024. Saya rasa Presiden, saya rasa Menteri-Menteri dan seluruh kabinetnya akan sejalan dengan partai ini, karena partai inilah partai nasionalis yang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Mungkin ini saya sampaikan. Saya dari NTB mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya kongres ini. Semoga seluruh anggota kongres ini diberikan semangat yang luar biasa pada saat kita pulang nanti. Terima kasih. Saya ucapkan salam sejahtera. PDRI Jaya Merdeka. Saudara-saudara sekalian, season pertama telah kita lampaui. Kita berikan waktu season kedua Aceh mendaftarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segalanya sehingga kita bisa bertemu berkumpul di budaya kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya hormati Bapak Haji Mendik Budiono beserta seluruh anggota DPP, Bapak Dini, Bu Indra, Pak Jati. Yang saya hormati rekan-rekan DPP yang sudah demisioner. Yang saya hormati yang cintanya bangsa rekan-rekan DPP dan DPP dari Jawa Timur. Kami dari Jawa Tengah mengaturkan banyak terima kasih kepada DPD Jawa Timur, CQ Bapak Menteri Budiono yang telah memprakarsai pelaksananya Kongres 1 PDRI pada hari ini. Kalau bukan beliau itu, saya kira mungkin kita bisa bersama-sama di sini. Ini ucapan terima kasih kami dari Jawa Tengah kepada kalian semua yang telah berkenan mengadakan kongres pada hari ini. Selanjutnya kami dari Jawa Tengah, Bapak Ibu, ingin melaporkan kondisi Jawa Tengah. Jawa Tengah memang terdiri dari 35 kabupaten kota yang selama ini istilahnya hidup tegar mati pun tak mau, karena memang tidak ada gerakan dari DPP untuk kita melaksanakan konsolidasi ke bawah. Dari 35 cabang ini yang aktif 12, yang meninggal 6, yang lain sudah lari ke partai yang lain. Sebenarnya mereka-mereka yang ada di DPP ini, kalau kita bisa berdiri lagi, mereka akan bisa bersama lagi dengan kita. Tapi karena kondisi seperti ini, memang kita juga ikut prihatin. Dan pada waktu itu memang kami dari Jawa Tengah sempat memberikan pressure kepada Bu Ketua Umum. Setelah terpilih, saya mohon kepada Bu Ketua Umum pada waktu itu untuk tidak main-main dengan partai ini. Karena apa, kalau main-main ya kita berdiri sekarang saja. Tapi kalau Ibu serius, ayo kita sudah bareng-bareng. Tapi pada saat ini kita tidak ada dari DPP, khususnya dari Ketua Umum tidak ada reaksi apapun mengenai partai ini. Jadi kami sangat kecewa sekali karena dari Bapak Ibu DPP sendiri, pengurus DPP sudah semangat, tapi lokomotifnya manjat dari itu. Sementara kita memang keberatan, memang agak gelo dengan beliau karena memang jujur saya matur ini karena saya kecewa berat dengan Ibu Ketua Umum yang pada waktu kita pilih. Saya bermaksud dengan Pak Menteri kita pilih, beliau jadi ternyata sampai saat sekarang pun beliau tidak hadir dan malah mengundurkan diri. Ini bagi kami adalah sifat seorang pengecut. Terus terang kami tidak senang dengan sikap seperti itu karena partai ini dianggap perusahaan. Seperti yang Pak Menteri tadi bahwa ini bukan perusahaan, ini adalah organisasi yang memang milik kita bersama. Harapan kami dari Jawa Tengah nanti seandainya memang terpilih pengurus, kami harapkan benar-benar bisa membawa partai ini untuk bisa
ikut pemilu. Kami yakin, bahkan aku yakin dengan lokomotif Pak Menteri, Pak Dini dan Pak Juwadi, saya kira partai ini akan bisa ikut pemilu karena beliau-beliau sudah teruji pada waktu itu memimpin PPDI sudah bisa ikut pemilu, dapat kursi di DPR RI. Ini satu kebanggaan bagi kami sebagai seorang kader yang selama ini ikut di belakang Pak Menteri dan bapak-bapak yang lain. Dan harapan kami Jawa Tengah seperti Bapak kita dari tadi bahwa kita berharap format pusat nanti diketuai oleh Pak Menteri Budiono. Harapan kami begitu. Nanti untuk yang lain monggo kita serahkan bersama, tapi kami berharap nanti dalam pemilihan formatur itu ketua formaturnya nanti Bapak Menteri Budiono. Harapan kami dari Jawa Tengah seperti itu. Saya kira hanya itu Bapak yang bisa laporkan. Sekali lagi kami berharap nanti bisa terpilih pengurus DPP yang benar-benar memang mempunyai jiwa nasional itu, jiwa patriot, jiwa pejuang sejati yang tidak akan mempermainkan partai ini, karena partai ini disun ke kita semua, susah payah kita membuat partai ini, tapi pada akhirnya cuma dibuat main-mainan atau dibuat simbol saja. Saya kira itu membuat kita semuanya kecewa. Tapi harapan kami tetap yakin kepada Bapak Senior kami, Pak Dini, Pak Menteri, Pak Juwadi, harapan dengan DPP yang lain seperti Bu Amba, Pak Kema, Pak Jayur, kami harapkan semuanya kita kerja bareng-bareng. Harapan kami tahun 2024 PDRI bisa ikut dalam peserta pemilu yang datang. Demikian laporan dari Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tim perumus nanti merumuskan, kita bacakan konsep. Kalau setuju ini mempercepat tim perumus merumuskan. Setuju mas tim perumus. Yang pertama, surat keputusan nomor 0 KPTS Kongres pertama PGRI tahun 2020. Surat keputusan tentang laporan pertanggungjawaban DPP PGRI masa bakti 2016 sampai dengan 2021. Menimbang bahwa laporan pertanggungjawaban DPP PGRI masa bakti 2016 sampai dengan 2021 telah sesuai dengan situasi dan kondisi PGRI sekarang ini. Kita tidak usah mengungkit macam-macam persoalan. Luka telah milik kita semua. Mengingat dan seterusnya memutuskan menerima laporan pertanggungjawaban DPP PGRI masa bakti 2016-2021 dengan suara bulat. Setuju? Semua? Sudah itu. Utama? Oh ya, setuju. Ada aja. Laptopnya ini juga. Saudara, saya ingatkan, menurut pasal 11 bab 9 AD Anggaran Dasar kita mengatakan Kongres mempunyai wewenang menyempurnakan dan mencapai ADART partai. Tidak usah kita ubah. Setuju? Yang kedua, menyempurnakan dan mencapai piagam perjuangan partai. Yang sudah ada kita serahkan pada DPP yang akan datang untuk memperbaiki sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Setuju ya? Yang ketiga, menyempurnakan dan mencapai piagam perjuangan partai. Saya kira kita sudah punya dan itu nanti biar disempurnakan oleh DPP partai. Setuju? Yang keempat, menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai. Sudah kita katakan. Yang kelima, menyatakan DPP PGRI dimisioner.
Sudah kita laksanakan. Kemudian memilih DPP partai dan DPP partai lewat formatir SAP. Itu alasannya kita sampaikan tadi. Kita siapkan surat keputusan nomor kosong dan sebagainya tentang formatir kongres pertama Partai Demokrasi Rakyat Indonesia. Menimbang bahwa dalam unsur struktur komposisi dan personalia DPP TNI masa bakti 2024 2 tahun 2020-2025 dipandang perlu menetapkan formatir Kongres 1 PTRI dan dituangkan dalam satu surat keputusan Kongres pertama PTRI. Memutuskan satu, struktur komposisi dan personalia formatir Kongres 1 PTRI sebagaimana terlampir dalam surat keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Dua, dalam waktu 3 bulan setelah keputusan ini, formatir Kongres 1 harus sudah dapat menyelesaikan struktur komposisi dan personalia DPP TNI pada bakti 2025. 3. Sebelum tersusunnya DPP TNI yang baru pada bakti tahun 2020 dan 2025 tersusun, formatir Kongres pertama TNI melaksanakan tugas eksekutif partai di tingkat pusat. Ini saya ingatkan, DPP sudah dimisioner. Penguasa eksekutif partai sekarang ini kosong. Kalau nanti terpilih formatir, maka formatirlah nanti memegang eksekutif partai. Betul tidak? Tulisannya 3 ini. Tinggal sekarang kita tunjukkan formatir. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau formatirnya kita salahkan aja pada Pak Menteri dan Bu Deni, Pak Deni ada melengkapi. Maaf. Terus aja kalau kita ngomong formatir itu tidak gampang. Belum tentu sekali sidang selesai. Peristiwa yang lalu membuktikan bahwa sidang berkali-kali, bahkan sampai berbulan-bulan baru selesai. Itu Pak Deni. Oleh karena itu memakan biaya yang banyak. Kita tidak berani ngomong. Apakah beliau nanti kalau bisa ya semua itu informasi. Benar. Tapi terkadang kali ini mengenai pendanaan wajib kita perhatikan. Apakah tidak ada baiknya kalau biar beliau berdua saja nanti yang melengkapi formatir? Setuju? Biar nanti begini. Jadi Pak Menteri, Pak Budi, Pak Wawan, Harwan dan Pak Jatiman. Sebelumnya juga Bali dua. Kita usulkan ada 5 formatir pendamping 2. Monggo siapa? Iya Pak, ini juga. Pak Jaki itu. Sudah cukup ya, formatir. Saya Pak, formatir Pak pendamping. Dubius nanti. Formatir saja ya, Dera ya. Kata pendamping. Jadi 5 orang. Tambah 2 gitu. 2 orang,
5 orang sudah cukup. Ya, Walaupun alokasi waktu mau 3 bulan, seharusnya DPP itu tidak perlu sampai 3 bulan. Maka nanti malam kalau memang tidak selesai, kita selesai. Itu maksudnya. Tahap 3, ya, jangan membiasakan untuk menunda waktu waktu 3 bulan, 2 bulan. Itu saya sudah pengalaman. Kemarin itu ada kesenjangan, ada kekosongan kepemimpinan. Saya pikir itu baiknya 5 orang saja. Dan nanti kita akan juga brainstorming. Bisa nggak kita selesaikan malam ini? Kalau memang bisa ya sekarang, kalau enggak tidak perlu tanggal. ya yang pertama tadi, tapi Pak Menteri itu menghendaki dua Jawa satu Pak Roland. Jadi ritual Pak Menteri, Pak Dewi, Mas Wawan, Mas Ruki, dan Pak Roland, 5 orang. Ya, yuk. Saudara sekalian, beberapa poin telah kita selesaikan. Kemudian masih ada satu hal yang diusulkan, yaitu pernyataan DPP siap untuk mengikuti pemilihan umum. Ini memang harus kita buat lagi satu keputusan, nanti bersama tim perumus akan kita selesaikan. Dipercayakan pada tim perumus ya, intinya kita menghendaki PGRI ikut serta di dalam pemilihan umum tahun 2024. Setuju? Tinggal sekjennya nanti ya tim perumus bersama kami menyelesaikan. Jadi kita siasati saja, ikut pemilihan umum, baik dalam pilkada, tapi kita kan belum baca, dan nah, makanya kita siasati dengan kalimat demikian nanti di perumusnya. Kemudian ada lagi satu hal. Satu sikap politik yang merupakan keputusan Kongres, sikap politik Partai Demokrasi Rakyat Indonesia. 1. PGRI bertekad menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Setuju? Kedua, PGRI bertekad menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat di segenap bidang kehidupan untuk mempercepat tercapainya masyarakat adil dan makmur, aman dan tentram. Yang ketiga, PGRI bertekad mendukung dan mengawal pemerintahan Indonesia yang sah dengan senantiasa bersikap korektif, konstruktif. Jadi kita mendukung pemerintah sah yang sekarang ini. Setuju? Yang keempat, PGRI bertekad memperkuat perekonomian nasional dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memanfaatkan segenap sumber daya ekonomi dan politik untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, memperkecil pengangguran dan kesenjangan, serta memberantas KKN dan kemiskinan. Setuju? Ini sikap kita yang dulu kita dulu. 5. PGRI bertekad membangun akhlak mulia bangsa yang mencintai kepribadian Indonesia dengan menggunakan kebudayaan nasional,
dan persahabatan internasional. Itu menjadi keputusan Kongres. Ya. Karena referensinya Pak Menkin tentang keputusan politik Kongres itu aktual juga kondisi yang sekarang. Misalnya sekarang betul mendukung pemerintahan yang sah, yang ada korektif konstruktif, itu sudah berapa puluh tahun itu. Ya, nah, tolong ini kita akan diminta oleh Bu Mega, oleh kita semua agar mencegah mensiasati suasana. Jadi nanti Teknopos akan sedikit bekerja untuk menulis. Walaupun itu tadi juga referensi. Iya. Kan nanti ada tim. Ya. Ketua tim rumusnya apa dua? Belum. Beliau datang dan DPC Lumajang. Saya kira tambah 2 orang, Pak Duarti, Kausul kali ini. Ditambah berapa lagi Mas orang? Coba mungkin. Kalau mau ditambah berarti 5. Jadi Pak Mamti dan Pak Perumus harus janji. Jadi urutannya Ketua Pak Duarti, Bu Ambar, kemudian Jawa Tengah, Riau, dan Lumajang. Setuju saudara? Monggo nanti terutama sikap politik ini memang saya. Rio itu kan sudah jadi formatur. Enggak, Pak. Rio kan sudah jadi formatur. Apa yang dibahas? Kenapa formatur, Pak? Jawa Tengah juga formatif. Nah ya. Nah ya. BPP itu ada Pak Kemal, ada Pak Kemal. Tuh Mas Kemal. Pak Kemal ada. Ya Mas Kemal ya. Mas Kemal apa Pak Dewi? Bapak Tulua Ewi. Ya Pak Kemal. Buangkan, Pak Duarti. Aceh. Ya. Ya. Satu lagi siapa? Belum. Boleh jadi. Wah, Lumajang kita. Lumajang. Ya. Kemudian satu lagi saudara sekalian, kalau bisa kita selesaikan tentang struktur komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan Pusat. Di Perpu itu harus diputuskan di Kongres. Menimbang dan seterusnya memutuskan struktur komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Rakyat Indonesia masa bakti 2025 bagaimana dalam lampiran surat dan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Siapa usulnya di Perpu, apa di Perpu yang ada sekarang, plus di Perpu dan arti itu formatif ya, digunakan formatif. Oke. Dengan demikian kita nyatakan 31 pernyataan politik yang nanti kita bacakan di dalam paripurna terakhir dan berpenutupan. Pak Penting. Ya. Belum penutupan. Antara penutupan dengan pembacaan keputusan Ya. memiliki sidang yang berbeda. Ya. Ada momennya. Ya. Oke, kemudian dengan demikian kita sorting sidang ini. Mahkamah Partai dipilih oleh DPP terpilih.
nanti kalau satu susun DPP itu akan dibuat mahkamah partai ADART. Tapi di samping itu juga ketentuan dari ketentuan demikian. Itu kewenangan DPP terpilih. Cukup?